Pak Menteri kalau mau, ya itu nggak bisa diwakilkan. Itu permintaan arus bawah itu. Iya, harus bawah. Gitu. Pak Wamen ya, dengerin. Bu Rike? Ya, silakan. Saya sebenarnya pengennya ada Pak Menteri, Bu, tapi nggak apa-apa. Atau saya temenin ke belakang? Saya dalam politik pengawasan ini saya ingin fokus pada pinjaman online ilegal berkedok koperasi. Ya, dengan modus mudah, pinjamannya mudah, cepat, biaya besar, bunga tinggi, jangka waktu pinjaman pendek. Fintech lending ilegal ini menggunakan aplikasi website seolah legalitas koperasinya di-approve oleh Kementerian Koperasi UMKM. Nah, Bapak, dari temuan PPATK ini, dan tentu saja jangan sampai kami mendukung agar jangan sampai kecolongan lagi ada ordal ini di Kementerian Koperasi. Ada kurang lebih masyarakat kita terlibat pinjol 138 triliun, Bapak. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama. Sampai mau lari terkencing-kencing, Budi Ari dihabisi di DPR. Cercaan judo tak direspon Budi. Ya bisa saja nanti alasannya karena waktunya tidak cukup untuk kita menjelaskan. Ya nanti ini kita akan jawab di kesempatan berikutnya. Gampang saja ya bikin alasan. Kita akan coba lihat bagaimana detik-detik Budi Ari izin ke toilet. Sudah mau lari terkencing-kencing tampaknya. Atau ada janjian lagi di luar, kayak tempo hari Erick Thohir ketika sedang di tengah-tengah diskusi dipanggil oleh Sufmi Dasko Ahmad untuk diskusi di ruang lain. Kan tata negara kita apakah separah ini gitu? Bisa diutar-atur oleh orang-orang yang tidak dalam kapasitasnya. Oke. Kita langsung saja simak ya. Saking takutnya dicecar judi online, kata Yanti ini posting di X, Budi Ari mendadak keluar serapat saat kader PDIP mau mengajukan pertanyaan. Oke, kita lihat detik-detik videonya ini. Pak Menteri kalau mau, ya itu nggak bisa diwakilkan. Itu permintaan arus bawah itu. Iya, harus bawah. Gitu. Pak Wamen ya, dengerin. Bu Rike? Ya, silakan. Saya sebenarnya pengennya ada Pak Menteri, Bu, tapi nggak apa-apa. Atau saya temenin ke belakang? Ya, ini di tengah-tengah nih. Ketika beberapa anggota DPR sudah mencecar sebelumnya. Kita lihat bagaimana cecaran kepada Budi Ari Setiadi. Di depan Budi Ari, anggota DPR singgung soal Apple, Fufu Fafa hingga judo yang sedang ramai di Komdigi. DPR juga minta dibongkar siapa sebenarnya di balik akun Fufu Fafa yang selama ini ternyata sering melecehkan Prabowo. Budi Ari terlihat celingak-celinguk. Itu kata ganti dari pelongak-pelongok kali ya. Masa pelongak-pelongok terus? Cari istilah lain, celingak-celinguk. Terus kemudian Pak Budi Ari, Bapak adalah salah satu menteri di periode kemarin yang mendampingin Apple untuk bertemu Presiden Prabowo, betul nggak Pak? Nah, kemarin sedang ramai soal bagaimana Apple gagal investasi di Indonesia karena mereka minta tax holiday 50 tahun. Yang kemudian setelah ramai itu, ternyata kemudian Apple menanggapinya dengan akan memberikan 10 juta investasi di Indonesia yang kalau saya jumlahkan hanya 157 miliar. Ini kan kacang, Pak. Kita ini bukan monyet yang harus dapat investasi sekecil itu begitu. Kalau memang main-main seperti itu sudah batalkan saja itu, Pak. Itu bukan hanya menghina bangsa kita, Pak. Itu menganggap kita ini orang dungu, bangsa yang tidak berpendidikan yang bisa dibodohin oleh mereka, Pak. Nah, maka harapan kami Pak Menteri, koperasi di sini kita minta bukan hanya bergerak di sektor pertanian, peternakan dan simpan meminjam, tapi bagaimana kita bisa berdikari di soal teknologi, Pak.
Kita bisa belajar dari China yang hari ini sudah bisa memproduksi handphone sendiri. Bahkan mereka ketika diblok sama Google, Google tidak boleh masuk ke sana, GPS tidak boleh masuk ke sana. Apakah kemudian China gulung tikar? Tidak. Sekarang mereka bisa menciptakan aplikasi sendiri, bisa punya Google sendiri di negaranya. Maka kita juga berangkat dari semangat ini, semangat yang sudah dilecehkan oleh namanya Apple ini, Pak. Kita bisa menciptakan koperasi-koperasi itu bisa bikin namanya handphone lokal, Pak. Apakah tidak bisa? Bisa saja, Pak. Kalau negara kita punya ambil peran memblok bagaimana handphone dari luar negeri tidak boleh lagi masuk ke Indonesia. Karena Presiden Prabowo kita lihat punya semangat untuk bagaimana melokalisasi. Wong kendaraan saja bisa, maung saja bisa, masa handphone aja kita tidak bisa, kan begitu, Pak. Nah, harapan kami itu bisa dilakukan. Tapi kemudian, Pak, kalau baca soal ramai-ramai Apple tadi, ada ini apa namanya komentar netizen yang menarik, Pak. Yaitu soal, wah Pak Mufti, kita ini bukan hanya dilecehkan oleh Apple. Ada orang bangsa kita yang melecehkan kita sendiri, Pak, yaitu Fufu Fafa katanya mereka, Pak. Nah, mohon maaf, Pak Menteri kan pernah di Komdigi, Pak, ya. Kami ingin tanyakan, Pak, agar ini simbol bangsa ini tidak dilecehkan terus-terusan sama netizen kita, Pak. Saya kan juga nggak terima, Pak, ini orang simbol bangsa kita ini dilecehkan oleh netizen. Maka kami ingin tanya kepada Pak Menteri, yang katanya Fufu Fafa itu sebenarnya bukan yang dituduhkan oleh netizen ini, Pak. Nah, maka sebagai bentuk pengabdian Bapak kepada negara, agar kegalauan rakyat ini bisa kemudian tidak terus-terusan terjadi, kami ingin diungkap di tempat ini sebenarnya yang Bapak sampaikan Fufu Fafa itu bukan si yang dituduhkan oleh netizen tadi, sebenarnya siapa, Pak? Agar biar segera selesai, agar para pemimpin bangsa ini bisa fokus bekerja sesuai dengan tupoksinya, Pak. Nah, terus kemudian yang terakhir soal judol, Pak. Soal judol masih terkait dengan tadi pinjol, Pak, yang saya sampaikan bahwa pinjol ini lingkaran setan dengan judol, Pak. Yang ternyata setelah usut punya usut, ternyata banyak sekali orang yang terjerat yang mereka bergerak di bisnis judol ini ternyata orang-orang terdekat Pak Budi Ari begitu, Pak, di Kementerian Komdigi di periode sebelumnya. Nah, maka ini mohon diklarifikasi di tempat ini, Pak, karena sampean tahu bahwa judol ini dampaknya luar biasa, Pak. Bukan hanya merusak hubungan berbangsa, tapi bagaimana rakyat kita ini sekarang sudah kehilangan jiwa kemanusiaannya, Pak, orang yang terjerat judol ini, Pak. Yang mereka bahkan membunuh istrinya, kemudian menjual anaknya, bunuh diri dan sebagainya. Nah, maka harapan kami hal ini bisa diselesaikan untuk bagaimana mengklarifikasi itu, yang kemudian kita bisa fokus untuk bagaimana Kementerian Koperasi ke depan bisa lebih baik. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Oke, kita kasih apresiasi ya untuk menekan terus dimanapun wilayahnya. Ini saya kira salah satu anggota DPR yang patut kita apresiasi ya, nggak semuanya jelek. Nah, bagaimana soal persoalan Fufu Fafa yang sudah dijanjikan oleh Budi Ari untuk diumumkan pelakunya, pemilik akun Fufu Fafa? Tidak ada sampai sekarang. Bagaimana judol ternyata dilanggengkan oleh orang-orang terdekatnya Budi Ari. Budi Ari hanya bisa celingak-celinguk, pelongo-pelongo. Ya pasti. Karena di eranya dia tidak ada penangkapan. Karena di eranya dia kebocoran data luar biasa yang kemudian dipakai untuk menipu di sana sini. Jadi kejahatan dan dosa dari Budi Ari ini luar biasa. Apa jawaban Budi Ari? Ya nggak ada lah, nggak mungkin dia bisa jawab ini. Budi Ari Setiadi dicecar DPR, tuai sorotan karena judi online. Bukan hanya oleh Bapak anggota Dewan yang barusan, saya belum tahu namanya, mohon maaf, tapi juga oleh Rieke Diah Pitaloka. Budi Ari, mantan Menkominfo, jadi sorotan terkait kasus 11 pegawai kementerian yang terlibat. Dan itu orang-orang dekatnya Budi Ari. Budi Ari pun dicecar oleh DPR soal pinjaman online ilegal berkedok koperasi. Anggota DPR, nanti videonya ada setelah ini kita tayangkan ya. Rieke mencecar Budi lantaran menyorot kasus judi online yang saat ini menyeret beberapa pegawai Komdigi. Saya terinspirasi pernyataan Pak Menteri 22 Agustus 2023 saat mengatakan bahwa pinjol ilegal dan judo kakak adik, ujungnya kriminalitas. Daya rusaknya tidak bisa didiamkan. Sikat mafia pinjol dan judo. Ada kurang lebih masyarakat kita terlibat pinjol 138 triliun. Ini angka yang nggak main-main ini. Pak Menteri sedang jadi sorotan hari ini dengan adanya ordal kementerian yang lama. Dia berharap Budi Ari mengambil langkah cepat karena BUMN Indofarma saja terlibat pinjol. BUMN. Bayangkan bagaimana rakyat kecilnya. Koperasi yang kemudian mendirikan salah satu bank yang diperhitungkan di dunia, Rabobank misalnya. Lalu kemudian ada Koperasi Fair Price milik National Trade Union Congress atau Federasi Serikat Buruh Singapura. Dan ini tentu saja menjadi, saya sangat mendukung dan saya sangat gembira
akhirnya ada keputusan politik dari pemimpin nasional untuk memisahkan koperasi dari UMKM. Itu yang pertama. Yang kedua, sehingga dasar hukum menjadi pertimbangan yang menurut saya penting, karena kalau kita lihat tidak mungkin kementerian lembaga berjalan tanpa dasar dan payung hukum yang kuat. Dan kalau kita lihat, ini sudah dipaparkan di halaman 9, mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya dasar hukum ini ada di bagian depan. Screening Pak di Kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol, atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja, kalau memang ada yang terlibat langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pimpinan, mudah-mudahan memang agak panjang, tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir. Mudah-mudahan sebagai penutup, terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan. Wallahul muwaffiq. Ya.